Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memuzakarah mengenai iman yakin. Iman yakin di sini perkara yang paling penting dalam hidup ini adalah perkara iman. Apabila iman baik, maka akhlak kita baik, muasyarah kita baik, muamalah kita baik. Apabila muasyarah, muamalah, akhlak kita baik, maka suasana dan keadaan akan menjadi baik. Apabila suasana dan keadaan baik, maka akan tercipta turun rahmat Allah di sekitar kampung itu. Sebaliknya apabila iman itu buruk, maka amalan kita buruk, muasyarah kita buruk, muamalah kita buruk, akhlak kita menjadi buruk. Sehingga apabila muasyarah, muamalah dan akhlak kita buruk, maka akan terjadi malapetaka. Maka Allah akan menurunkan murkanya kepada kita. Baik buruknya iman itu tergantung pada hati kita. Al-Hikmah berkata, berhati-hatilah dalam berpikir, karena pikiran dapat mempengaruhi pembicaraan. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena perkataan dapat mempengaruhi perbuatan. Berhati-hatilah dalam berbuat, karena perbuatan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi sifat. Allah Ta'ala dan manusia akan menilai dari sifat tersebut. La yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu. Tidak akan lurus iman seseorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Iman ini tempatnya di dalam hati. Namun hati tidak bisa bicara, mendengar dan melihat. Iman akan masuk ke dalam hati diawali dengan banyak membicarakan, mendengar dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman yang hakiki berada dalam hati, bukan dalam lisan ataupun anggota tubuh lainnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Kalau Rasulullah berkata kepada mereka, "Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi kamu hanyalah berislam." Islam tunduk karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi untuk mendapatkan iman itu perlu Allah uji, tidak hanya dengan perkataan, tapi iman itu perlu diuji. Ada ujian iman namanya. Demikianlah iman manusia hari ini. Baru wujud pada lisan. Maka hendaknya berusaha bagaimana agar iman itu menghujam masuk ke dalam hati. Sehingga iman maujud apa adanya menjadi iman maklub. Iman yang teruji dan diusahakan. Yang tidak tercampur sedikit pun dengan keyakinan dan ketergantungan pada makhluk. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apabila iman telah terhujam dalam hati seseorang, maka iman itu akan selalu bersamanya dalam setiap suasana dan keadaan. Imannya akan menemaninya di alam kubur, membantu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di akhirat kelak, iman akan bersamanya dan membantunya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sakaratul maut, imannya akan menghalau setan yang akan menipunya sehingga mati dalam keadaan Islam. Seseorang rela diatur oleh perusahaan tempatnya bekerja dan berusaha menaati peraturan yang berlaku di perusahaan itu, sebab dia yakin setiap bulan akan mendapatkan gaji. Seorang pejabat rela diatur oleh peraturan kantornya karena dia yakin akan menerima gaji. Demikian pula apabila seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan seluruh anggota badannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan sekedar lafaz atau tulisan, tetapi tertanam di dalam hati sehingga mewujudkan suatu keyakinan bahwa apa yang nampak seluruhnya terjadi dengan kudrat Allah. Antara asbab dan kudrat berbeda, tetapi hakikatnya sama. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh asbab terjadi karena kudratullah dan asbab-asbab
ini diciptakan Allah hanyalah sebagai ujian bagi manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada manusia, apakah ia akan tergantung kepada kudrat Allah atau kepada asbab? Dari semut yang terkecil sampai malaikat yang bentuknya sangat besar untuk bergerak hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari bersinar, apakah manusia yakin bahwa sinar matahari berasal dari kudratullah atau dari matahari itu sendiri? Api adalah zat yang panas dan sifatnya membakar. Namun dengan kudratullah, api tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ada dua pilihan antara asbab dan amal, maka orang yang beriman akan meninggalkan asbab menuju amal dan yakin dengan amal. Inilah kejayaan. Bagaimana memahami janji dan azab Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan ilmu tetapi hanya dengan amal. Ketika iman telah merasuk ke dalam hati para sahabat, seluruh kemaksiatan mereka tinggalkan dan tidak ingin mengulang perbuatan itu. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi bahwa dia miskin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar ia menikah. Namun bila keyakinan rusak, maka setelah menikah ia tetap miskin. Demikian pula seorang sahabat mengalami sakit perut. Lalu Nabi SAW menyarankan untuk minum madu. Setelah minum madu sekali, dua kali, sakitnya belum juga sembuh. Lalu ia mengadu pada Nabi. Maka beliau bersabda, Allah maha benar dan perutmu yang salah. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala atau yakin pada madu? Kemudian ia meminum madu untuk ketiga kalinya, ternyata sakitnya sembuh. Jadi obat tidak bisa menyembuhkan. Ini contohnya ada 3 orang yang sakit sama. Anggap sakit flu. Semua 3 orang ini sakit flu. Datang ke satu dokter yang sama, dikasih obat yang sama. Yang satunya sembuh, yang satunya tetap sakit, yang satunya meninggal. Bahwa sesungguhnya obat itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. La ilaha illallah. Obat hanya bergantung kepada Allah. Obat bisa menyembuhkan dengan bergantung kepada Allah. Allah menyembuhkan, tanpa obat Allah bisa menyembuhkan. Itulah hakikat la ilaha illallah. Yang dikehendaki Allah adalah iman yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh jannah, surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Apabila iman ini wujud, maka Allah SWT akan memberikan ujian. Apabila ujian datang, maka orang yang beriman berkata, ujian ini datangnya dari Allah SWT dan hanya Dia yang mampu menyelesaikannya. Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billahi summastaqimu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu, istiqomahlah. Iman ini ibarat air, setetes disebut air, segelas, seember, sekolam atau selautan juga disebut air. Jika hanya setetes belum dapat melepaskan dahaga, bahkan akan mudah menguap terkena panas matahari. Segelas hanya untuk sekali teguk. Seember bisa dibuat berwudu, sekolah bisa digunakan untuk mandi dan mencuci, dan selautan manfaatnya lebih banyak lagi. Iman yang terendah akan mampu menggerakkan anggota tubuh untuk melaksanakan perintah Allah. Dan iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Sebagaimana derajat keimanan para sahabat, apabila iman lemah, maka amal akan menjadi lemah. Bahkan keikhlasan pun akan ikut hilang dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan manusia adalah iman. Manusia bernilai di hadapan Allah apabila ada iman di dalam hatinya. Walaupun dia orang miskin, melarat, sengsara, dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Suatu saat bumi ini akan dihancurkan, tetapi orang yang memiliki iman, walau hanya sebesar zarah dan berusaha menyempurnakan, akan dimulakan oleh Allah dan diberikan surga yang luasnya 10 kali luas dunia.
Alhamdulillah rabbil alamin.